Natal itu telah membawa saudara keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saya sangat berharap bahwa ketika mendengar berita pendamaian dari Tuhan yang luar biasa itu, hari ini anak mantu damai dengan bapak mantu. Bapak mantu dari Wayne Lassie, domba damai. Hari ini ipar-ipar damai. Makanya ipar bisa buka pintu. Saudara bayangkan kalau kita pulang dengan pendamaian. Betapa indah. Suami-suami yang kecewa, yang marah, istri-istri yang marah, orang tua yang marah, anak-anak yang marah dengan isi rumah. Malam hari ini saudara pulang dalam perdamaian, pendamaian dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami dalam persekutuan ini. Karena itu kami percaya Engkau pasti melawat kami. Terangilah seluruh hidup kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti firman-Mu. Kami pakai itu dalam hidup kami. Dan pesan malam Natal ini menjadi bagian kami tiap-tiap waktu. Bahwa kami tidak sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di malam Natal ini pembacaan Alkitab ditetapkan oleh Majelis Sinode menurut kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, dalam melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Tema kita di malam Natal ini adalah habis gelap, terbitlah terang. Saya persilakan saudara untuk merenungkan. Apa jadinya ketika saudara ada di dalam gelap? Jangan omong gelap yang lain. Omong saja ketika listrik padam. Saudara marah-marah toh? Saudara rasa tidak bebas. Saudara bisa tabrak-tabrak. Ada banyak hal tidak jadi ketika listrik padam. Itu baru listrik, alat penerangan. Apalagi kalau sumber terang itu tidak ada dalam hidup kita. Gelaplah kehidupan kita seluruhnya. Malam hari ini adalah malam perayaan terang itu, yang akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan.
Saudara-saudara, lantas kita baca Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Konteksnya ada pada pasal 8. Di pasal 8 itu dijelaskan dengan baik. Kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, mereka sementara berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka rasa terlalu berbahaya. Situasi mereka sangat kritis waktu itu. Apa yang membuat mereka sangat berbahaya dan kritis, saudara? Karena Yehuda sementara dikepung dan siap untuk diserang dan dihancurkan oleh Asyur. Siapakah Asyur? Kerajaan Asyur itu adalah teman baik dari kerajaan Yehuda. Dorang teman akrab malah. Bahkan dalam keakraban mereka itu, kerajaan Yehuda mengatakan bahwa pelindung mereka adalah kerajaan Asyur. Tetapi setelah hari-hari penuh mesra antara dua sahabat kerajaan ini, sampailah kepada satu masa di mana kerajaan Asyur ingin berbalik dan menyerang serta merebut kerajaan Yehuda. Teman baik ini, di luar dugaan, dia mempersiapkan sesuatu yang ingin menghancurkan kita. Saudara pernah alami begitu kok? Kita ini boleh percaya dia sebagai teman baik. Kita taruh kepala di depan bahu. Semua barang kita cerita ke dia. Ternyata dia rekam. Sudah rekam lah dia kasih di media sosial itu. Pengkhianatan dia pun nama. Pernah alami kok? Tidak usah omong saudara renungkan saja. Tapi itulah situasi. Rupa-rupanya saudara, keakraban mereka itu cukup dalam. Dan dalam keakraban itu sebenarnya Tuhan pernah menawarkan kepada mereka pertolongan. Tuhan menawarkan pertolongan kepada Yehuda. Tuhan ingin menolong mereka. Tetapi Raja Yehuda, Ahas, dia menolak. Dia lebih memilih untuk bersandar kepada Asyur. Kekuatan perangnya hebat. Kekuatan militernya luar biasa. Sekarang saudara, kalau rajanya sudah begitu, bagaimana rakyatnya? Rakyat yang sekaligus adalah umat Tuhan. Ternyata mereka juga hancur. Apa yang membuat mereka hancur? Mereka berpaling dari Tuhan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Pak Pendeta, kalau mereka tidak mau percaya pada Tuhan, lalu kepada siapa mereka percaya? Mereka sementara menaruh percaya mereka kepada roh-roh orang mati. Mereka selalu sekarang menaruh percaya mereka kepada para peramal-peramal. Sekarang mereka taruh pengharapan mereka di situ. Dan mereka berjalan mengikuti keinginan mereka sendiri. Situasi sekarang berbalik ini. Ketika mereka dikepung dan hendak dihabisi oleh Asyur, sekarang mereka ada di dalam sebuah keadaan yang penuh dengan kesuraman dan kegelapan. Keadaan mereka sesungguhnya itu adalah mereka kacau, mereka gelisah, dan mereka gelap sekali dalam hidup mereka. Dalam situasi kacau, gelisah, gelap, putus asa, sedih, tidak berdaya. Dalam situasi seperti itulah mereka menerima nubuat dari Tuhan yang memberikan kepada mereka sebuah pengharapan baru. Yesaya pasal 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ini harapan muncul di tengah-tengah situasi tadi. Kacau, gelisah, dan penuh dengan kegelapan. Nubuat Tuhan ini datang. Yang kita tangkap sekarang dari nubuat ini adalah umat Israel telah berpaling dari Tuhan.
tetapi Tuhan tetap mengingat mereka. Kasih Tuhan terlalu luar biasa ya. Jahat sekali. Kita berpaling dari Tuhan, tapi Tuhan tidak berpaling dari kita. Kasih Allah itu lebih besar dari pemberontakan bangsa itu. Kasih Allah itu terlalu besar, lebih besar dari pemberontakan kita. Sehingga ketika melihat kita gelisah, melihat ketika kita takut, melihat ketika kita ada dalam kegelapan, Dia mau untuk menolong kita. Karena itu Dia berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang ajaib. Yang diam di negeri kekelaman akan melihat cahaya baru dari Tuhan yang membuat mereka akan berpengharapan. Terang Tuhan itu ajaib. Terang yang ajaib itu akan membawa umat yang dalam kegelapan itu supaya mereka bersuka cita. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersuka cita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen dan seterusnya. Saudara-saudara, di tengah terluka perasaan mereka oleh karena pengkhianatan kerajaan Asyur kepada mereka, mereka seperti kehilangan tempat untuk bersandar, kehilangan kepastian. Tetapi firman Tuhan datang. Sebab seorang anak akan lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Di tengah situasi seperti itulah Mesias itu diberikan kepada mereka. Mesias yang hadir itu membuat umat yang gelisah itu menjadi bergairah kembali. Kehadiran Mesias itu melenyapkan ketakutan, kekerasan oleh karena perang itu berubah menjadi cinta kasih, berubah menjadi perdamaian. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, lebih lagi. Nubuat itu mengungkapkan identitas dari Mesias yang akan membawa terang bagi keadaan yang suram dan gelap itu. Digambarkan dengan baik dalam pembacaan tadi, identitas dari Mesias yang membawa terang itu di tengah-tengah bangsa yang gelap ini. Satu, Dia itu penasihat ajaib. Apa yang dimaksud dengan penasihat ajaib? Pada Mesias itu roh Allah, roh hikmat dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu ada pada dirinya. Sehingga ketika orang mengalami kebimbangan tentang kesuraman dan perjalanan ke masa depan, tidak usahlah bertanya pada roh-roh orang mati. Tidak usah pergi kepada para peramal. Karena Tuhan kita itu adalah penasihat ajaib. Roh Allah yang maha tinggi, yang melebihi akal dan pikiran itu ada padanya. Jadi yang suka omong-omong di kuburan, berhenti sudah. Saudara tinggal dalam kegelapan. Sekalipun saudara pidempi langsung bilang shalom. Untung kau yang di dalam tidak bilang omong deng. Itu kan tambah masa berhenti sudah. Yang suka pidukun-dukun berhenti. Yang suka cari tahu malam-malam dia mimpi apa, kau bangun cek orang pemplat nomor motor itu. Berhenti sudah. Kita sementara tinggal dalam kegelapan dan penasehat ajaib yang penuh hikmat itu sudah datang bagi kita. Amin kok? Mau bertobat sudah kok? Saudara diam, ini maksud apa? Apakah karena pakai masker? Tapi biar hati ini yang menjadi terang. Identitas kedua yang disampaikan adalah Allah yang perkasa. Dia bukan saja penasehat ajaib, tapi Dia Allah yang perkasa. Gambaran tentang seorang pahlawan gagah perkasa yang tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun dan oleh militer sekuat apapun. Sekarang berdiri dan ada di tengah-tengah kita. Tidak tergoyahkan, tidak terkalahkan. Bahkan Dia bukan saja memenangkan pertandingan dan peperangan tertentu, tapi ada sebuah peperangan yang lebih dahsyat.
peperangan untuk melawan hukum-hukum dosa. Kita berdosa, tapi dia berperang untuk kita dan kita dibebaskan serta dilepaskan. Saya kutip kalimat-kalimat dari orang-orang penginjilan. Mereka suka bilang begini, kita semua ini manusia berdosa. Bayangkan kalau satu hari kita bikin dosa 3 saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Satu hari berapa? Sedikit kok banyak. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari 90. Semulai banyak atau masih sedikit? Terus 1 tahun berapa? 12 kali 90. 1080. Taruhlah 1000. Sedikit kok banyak? Mulai banyak. Terus silakan kali dengan umur masing-masing. Beta 43, jadi kalau kali 1000 kebanyakan. Apalagi yang 70. Wih, itu hancur itu. Yang di rumah don 70 nah lihat-lihat. Saudara bayangkan. Dan dia berperang untuk itu. Supaya kita yang tersandra oleh dosa dilepaskan. Terlalu ajaib kasih Tuhan. Saudara malam hari ini datang tidak sia-sia. Saudara mengikuti ini ibadah sekalipun hanya lewat siaran di YouTube atau di Facebook, saudara tidak sia-sia. Karena berita ini disampaikan lagi, Tuhan berperang bagi kita. Identitas ketiga yang disampaikan adalah dia Bapa yang kekal. Bapa kekal. Sebutan tentang Bapa kekal itu menarik, kenapa? Karena karakter kepemimpinannya sebagai seorang Bapa yang penuh kasih itu melekat kepada kita sepanjang masa. Terselip di situ. Kalau dia Bapa, kitalah anak-anaknya. Sebuah pengangkatan yang luar biasa. Karena kita bukan lagi budak. Kita bukan lagi hamba. Tetapi dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Dia yang hina di kandang itu. Yang mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita diangkat menjadi anak-anak Allah, jangan biarkan diri kita jatuh lagi dan turun ke dalam lumpur dosa itu. Karena kasih Bapa yang besar itu membawa kita dari situ, keluar dari situ. Saudara, identitas yang terakhir adalah dia Raja Damai. Dia Raja Damai. Menciptakan sebuah kedamaian, sebuah damai sejahtera yang utuh. Utuh secara jasmani dan utuh secara rohani. Dia membawa kita pada pendamaian bersama dengan Tuhan. Bersama dengan sesama. Dengan diri sendiri. Dengan alam semesta. Supaya mereka yang tiap-tiap hari menonton di hadapan mereka tentang perang, penumpahan darah, pembunuhan. Tontonan setelah Kristus ini hadir, tontonan mereka berubah. Bukan lagi perang, bukan lagi penumpahan darah, tetapi tontonan perdamaian. Pendeta Yandi berjumpa dengan Yesus malam ini dan dia didamaikan. Para majelis dan hamba Tuhan bertemu dengan Tuhan dan didamaikan. Masing-masing kita berjumpa dengan Tuhan malam hari ini dan didamaikan. Kita rame-rame pulang ini dalam pendamaian. Dan kita berjumpa dengan tiap-tiap orang dalam pendamaian. Tontonan-tontonan kita adalah tontonan penuh pendamaian. Saya sangat berharap bahwa ketika mendengar berita pendamaian dari Tuhan yang luar biasa itu, hari ini anak mantu damai dengan Bapak mantu. Bapak mantu dari Wayne Lassie. Domba damai. Hari ini ipar-ipar damai. Makanya ipar bisa buka pintu. Saudara bayangkan kalau kita pulang dengan pendamaian. Betapa indah. Suami-suami yang kecewa, yang marah, istri-istri yang marah, orang tua yang marah, anak-anak yang marah dengan isi rumah. Malam hari ini saudara pulang dalam perdamaian, pendamaian dengan Tuhan. Natal itu telah membawa saudara keluar dari kegelapan, masuk
ke dalam terangnya yang ajaib. Siap damai kok? Siap kok tidak? Kenapa saudara lihat saya? Kita butuh hati yang kuat sekarang. Ini malam Natal. Kita sudah dibatasi untuk tidak ketemu orang lain. Kita hanya akan ketemu mereka di rumah. Tanpa ciuman yang penuh dengan kepalsuan. Tanpa jabat tangan yang penuh dengan kepalsuan. Ini dengan hati yang terang. Yang mau menyambut pendamaian dengan Tuhan. Dengan sesama. Dengan diri. Yang suka marah-marah dia pun diri itu berhenti sudah. Yang suka... Kadang-kadang kita ini suka apa kok yang kita pun diri. Tidak terima kita pun diri. Baru nonton film Ikatan Cinta kita suka mau tidak usah. Jadilah kita pun diri toh. Terima kita pun diri. Tidak usah banding dengan tetangga. Tidak usah banding dengan siapapun. Terima kita pun diri. Terima kita pun keberadaan. Terima kita pun pipi. Terima kita pun hidung. Terima kita pun semua. Aman toh. Berdamailah dengan alam semesta. Acara-acara Natal di luar kan tidak ada. Jadi siapa yang, kalau kami di kampung itu acara Natal berarti potong pohon dong. Bayangkan kalau 12 rayon bikin Natal, pohon 12 hilang. Dong mulai berdamai sekarang dengan alam semesta. Itu baik. Jadi saudara pulang sebentar berdamai. Sudah kok berita ini menjadi baik. Nah saudara-saudara, Pak Pendeta, saya ini hidup dalam terang. Saya hidup dalam terang, jadi saya kira ini yang belum dapat terang dong dengar sudah. Apakah memang begitu? Belum tentu. Pembacaan ini mengisyaratkan kepada kita tentang 4 kegelapan, 4 kesuraman hidup. Dan dalam hidup itulah Tuhan datang untuk mengeluarkan kita di situ, membawa ajaib. 1, kegelapan kita adalah ketakutan. Situasi di mana mereka sementara terjepit itu kan bodoh dan ketakutan. Hati-hati dengan ketakutan saudara, karena ketakutan itu bisa mendatangkan dosa. Kita ini kalau sudah terlalu takut berarti bisa serba ame dosa itu. Jadi kalau hari ini saudara ada dalam ketakutan, terang itu datang buat kita. Ketakutan itu adalah gelap. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada lagi ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Corona ini kan membuat kita penuh dengan ketakutan. Bukan saja soal kematian. Soal usaha. Soal relasi. Kecurigaan. Kita ketakutan. Teks ini memberi pikiran. Kamu sementara berada di dalam kegelapan. Keluarlah demi nama Tuhan Allah Yesus Kristus Juru Selamat yang saya sembah itu, dan dalam kekuatan Roh Kudus aku berkata kepadamu, jangan takut. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kasih Tuhan buat kita. Jangan takut. Gelombang masalah itu pasti ada, tetapi jangan takut. Tuhan menyertai kita. Ini bukan sebuah pengharapan semu. Saya tidak sementara merayu saudara dengan gula-gula supaya saudara kemudian melupakan segala sesuatu. Tidak. Tetapi dalam iman dan percaya pada Yesus, Juru Selamat, bayi Natal, pembawa terang itu, saya berkata kepadamu, jangan takut. Tuhan pasti menyertaimu. Saudara, kesuraman dan kegelapan kita yang kedua adalah dikhianati. Asyur mengkhianati Yehuda. Ini sebuah kesuraman. Pernahkah saudara dikhianati kok? Pernah? Itu orang yang mengkhianati saudara ada duduk di saudara pun sebelah. Jangan lihat dia pemuka. Saudara akan merasa apa kalau dikhianati? Kecewa. Dikhianati itu buat kita sakit hati, kecewa. Kalau kece saja tidak apa-apa. Ini tambah wah. Kecewa. Wah itu sakit hati Kekecewaan itu saudara bisa membuat kebahagiaan kita hilang.
Kekecewaan itu bisa membuat hidup kita gelap, suram, dan seolah-olah kita tidak lagi mau berjalan ke depan. Injil Matius pasal 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kecewa karena dikhianati. Kecewa karena kita merasa kok kita tidak dapat sesuatu. Beberapa di antara kita bahkan kecewa dengan Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Kita membiarkan hidup kita jatuh dalam berbagai-bagai hal yang justru membuat kita semakin jauh dengan Tuhan sebagai bentuk kekecewaan kita kepada Tuhan. Tapi hari ini firman ini menegaskan kita sementara ada dalam kegelapan. Kalau kecewa itu tetap tinggal di dalam kita oleh karena kita dikhianati. Kita jadi tawar kalau orang kasih berkhianat kepada kita tuh ke tawar. Itu ke mana kok? Saudara pernah dikecewakan kok? Saya lihat saudara ini muka kecewa semua. Pernah dikhianati itu, aduh, hati sakit itu. Tapi itu kegelapan dan Natal ini membawa saudara keluar dari situ. Kesuraman dan kegelapan kita yang ketiga adalah penyembahan yang salah. Penyembahan yang salah. Bangsa ini menyembah kepada roh-roh orang mati. Kepada roh-roh peramal-peramal. Dan ini salah. Apa jadinya kalau orang salah menyembah? Kalau dia mengalami sebuah kekosongan spiritual yang serius. Dia mengalami sebuah kekosongan batinia. Dia tidak akan pernah bergairah dan tidak akan menemukan sesuatu dalam penyembahannya. Dia seolah-olah mencari dan tidak menemukan apa-apa. Karena dia salah. Salah dalam penyembahan. Saudara, saya kutip satu ayat pertama Petrus pasal 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Orang yang mengalami kekosongan spiritual memberikan dirinya kepada hal-hal yang disebutkan tadi. Tidak aman hidupnya. Pak Pendeta, saya merasa saya tidak pernah melakukan itu. Apakah aman? Belum tentu. Kenapa? Karena kayak dengan Tuhan. Beberapa orang tidak melakukan itu, tapi kita minta beribadah, dia tidak mau juga. Dia merasa persekutuan bukan hal yang baik. Dia merasa fokus kepada apa yang perlu dia kerjakan hari ini lebih penting daripada kita beribadah. Merawat persekutuan bukanlah panggilannya. Dan saya kira itu sebuah kesuraman dan sebuah kegelapan. Yang terakhir, kesuraman dan kegelapan kita adalah tempat berharap yang salah. Bangsa ini menaruh harapan mereka kepada kekuatan militer dari Asyur. Justru ini kesuraman. Kalau orang yang salah menaruh harap, apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Dia tidak akan pernah punya masa depan yang baik. Saya kutip 3 ayat. Berkaitan dengan perjalanan Gemit Agape di tahun ke-51. Kita ada dalam semangat tema ini. Saya kutip ayat-ayat ini. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Kristus sudah datang. Masa depan ada. Yang seputus asa dong berhenti. Masa depan ada kan, Kristus sudah datang. Yang kecewa dan putus asa dan tidak boleh pergi ke jembatan Liliba. Saudara tidak punya masa depan di sana. Yang kecewa dan putus asa, jauhkan mereka dari pisau. Kecuali kalau pisau cukur.
Jadi jangan bawa kita hidup kepada hal yang tidak ada masa depan. Karena Kristus sudah datang. Masa depan ada, harapan tidak akan hilang. Amsal pasal 24 ayat 14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harap hilang. Amsal 24 ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita bagi orang fasik akan padam. Kristus sudah datang. Jangan lagi jadi penjahat, karena pelita orang fasik pasti padam. Tapi terang dengan Tuhan itu tidak akan pernah padam. Karena sekaligus dia akan memeteraikan kita, memegang kita kuat-kuat dan tinggal di dalam terang. Hari ini saudara, di malam Natal yang syahdu ini, malam Natal yang sangat berbeda dengan malam-malam Natal yang lain. Ada sejumlah dari kita ini ternyata tidak mampu dan tidak bisa berjumpa dengan keluarga-keluarga karena kita dibatasi. Mungkin ini malam yang penuh dengan perenungan, tetapi penuh kekecewaan dan kesedihan serta kepedihan. Buka hati baik-baik. Biarkan terang itu datang, biarkan terang itu masuk. Mereka yang tinggal di dalam kekelaman, terang telah terbit atasnya. Biarkan malam hari ini menjadi malam yang penuh harapan. Maju bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia menuntun kita ke sorga. Ambil waktu sekarang. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan. Tidak indah perayaan ini, tapi indah terang Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Angkat hatimu pada Tuhan dan nyatakan kerinduanmu sekarang untuk masa depanmu, untuk segala ketakutan, untuk kekecewaanmu, untuk kesalahan penyembahanmu dan penyandaran yang salah bukan kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami Tuhan, tolong supaya terang-Mu itu tinggal di dalam kami. Perdamaian itu terjadi di antara kami. Hati yang terluka oleh karena sebuah pengkhianatan. Hati yang gelap oleh karena ketakutan. Kesuraman di masa depan oleh karena penyembahan yang salah. Sekaligus juga karena penyandaran diri yang salah. Bebaskan kami. Sambut kami dalam terang. Dan biarlah malam hari ini membawa sukacita penuh. Kami pulang dengan sukacita. Bukan karena perayaannya, tapi karena terang Tuhan tinggal di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang